dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda. Dan kali ini dalam Bali Post Talk ya. Tadi Anda mendengar ada beberapa penyanyi sedang bernyanyi dan saya sedang saat ini berada di dapur umum Asosiasi Pekerja Musik Bali yang membangun dapur umum karena COVID ya. Kita akan menanyakan sedikit tentang bagaimanakah nasib para pekerja musik Bali ketika pariwisata Bali ini sudah tiarap gitu. Dan kita akan mewawancari Pak Gebi Riung. Riung ya. Ruing ya, kembali. Tapi pengennya Pak Gebi gitu ya. Ya. Sebagai ketua Asosiasi Pekerja Musik. Ada juga Mbak Tirsa di sebelahnya adalah ketua panitia untuk dapur umum gitu ya. Ya. Nah, kita di belakang ini sudah ada masih bekerja, ada pekerja dapur umum. Tapi mungkin kita akan sedikit berbincang tentang Asosiasi Pekerja Musik Bali. Ini biasanya kalau situasi normal tidak pandemi Covid, apa aktivitasnya? Gimana biasanya? Kami semua adalah pemusik, profesi kami adalah pemusik, dan setiap hari sebelum COVID ini kami bekerja sebagai musisi Ya? penyanyi yang biasa bernyanyi di kafe, hotel, dan restoran, bar. Ya. Kalau misalnya situasi normal, pariwisata normal, bekerja pemusik itu setiap hari atau Setiap hanya hari. Nah, ketika sekarang pariwisata seperti ini, Ya, kami otomatis kehilangan pendapatan. Sudah 3 bulan ya? 4 bulan. Ya. Nol job, kosong sama sekali? Non job. Non job ya? Ya. Tidak ada pekerjaan yang bisa Tidak dikerjakan. ada. Jadi selama ini berarti hanya berdiam diri? Ya, kami berdiam Karena diri. tidak ada pekerjaan lain yang bisa Iya, dikerjakan. tidak ada pekerjaan lain. Kalau begitu, satu-satunya harapan misalnya yang terbaik yang diinginkan dari kawan-kawan pekerja musik ini adalah? Kami mengharapkan supaya situasi ini akan kembali normal lagi dan kami bisa kembali bekerja untuk menghidupi keluarga kami dan mendapatkan pendapatan yang tetap seperti dulu. Itu berarti diharapkan pariwisata bisa Normal gitu ya? Ya. Itu harapannya. Ya. Tapi kalau sebelum pariwisata normal ya masih seperti ini ya? Masih seperti ini. Baik, cerita berapa anggotanya Pak? Kami sudah mempunyai member 256, itu pun yang belum terdaftar karena kuota dari grup sudah selesai. Artinya masih banyak lagi. Masih banyak lebih lagi. dari 200 orang berarti ya? 256. 50, lebih dari itu. Lebih dari itu. Dan untuk sementara kebutuhan untuk dapur umum ini diadakan dalam rangka membantu kawan-kawan itu. Iya, benar. Setiap hari kah ini? Setiap hari selama 1 bulan ke depan, karena kami sudah start mulai tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 8 Juli nanti. Sampai tanggal 8 Juli. Nah, ini juga atas kerjasama kami dengan Pospera Bali, KMP Bali, dan Pena 98. Jadi bentuk kerjasamanya seperti apa? Apakah bantuan? Mereka mendrop setiap 3 atau 4 hari, atau apa yang menjadi kekurangan kami, mereka akan drop bahan baku seperti beras, mie, telur, minyak goreng, dan lain-lain. Dan biasanya setiap hari itu berapa kali memberikan kawan-kawan konsumsi makan ini? 1 kali untuk kali. malam hari Malam hari saja. Jadi kawan-kawan ini datang ke sini untuk setiap sore. mengambil. Ada korlap yang kami tentukan setiap daerah untuk mengambil di sini, dan sudah 350 bungkus 350. setiap hari. Ya. Baik. Sebelah Pak Gebi ada Mbak Ibu Tirsa, Tirsa ya. Ya. Sebagai ketua panitia. Ya. Ya. Bisa diceritakan aktivitas mulai memasaknya biasanya jam berapa sampai jam berapa, kemudian jumlah yang dimasak untuk berapa orang? Aktivitas kita mulai dari jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi sudah mulai ya? 8 pagi sudah mulai karena tentunya banyak yang harus dikerjakan, mulai dari memanak nasi, kemudian potong-potong itu butuh waktu yang lama. Apalagi tadinya kami dari 250 lalu bertambah jadi 350 350 orang. Iya. Bungkus ya. Itulah kenapa kami makin kesini makin lebih awal kerjanya. Jadi jam 8 sudah mulai. Benar sekali. Berapa orang yang harus mengerjakan ini dalam satu kali masak seperti ini? Satu hari kurang lebih
12 sampai 15 orang ya. Orang yang terlibat. Iya, karena setelah itu ada proses Protokol pembungkusan. kesehatan. Oh iya iya, tidak boleh lebih berkumpul dari 25 orang gitu. Iya, Iya. tidak boleh. Sistemnya gimana nanti kalau misalnya 350 orang itu apakah datang barengan? Nggak mungkin kan? Enggak, Gimana enggak. sistemnya? Apakah diambil-ambil atau Iya, ada jadi- mereka makan di sini? Kami sudah menuju korlap-korlap, ya kan, sesuai dengan wilayah-wilayah mereka masing-masing, Denpasar Timur, Denpasar Barat, dan lain-lain, sekitar Pengasan, itu sudah ada korlapnya masing-masing. Korlapnya. Jadi dari korlapnya ini kami data sekian peserta yang ikut, nanti dialokasikan ke korlap-korlap tersebut. Jadi kolab itu mengambil makanan Iya ke benar, sini, mereka datang ke kemudian sini ngambil. mereka membagikan di sana. Benar sekali. 350 bungkus ya. 350 bungkus. Mulai dari jam 8 pagi. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4, jam 5. kalau diperkirakan habis berapa kilogram beras, sayur atau pernah ngitung nggak itu? Mbak? Iya, kalau beras sih setiap hari ya. Waktu masih 250 peserta kita habis 30 ya. 30 kilo. Kilo. Ketika naik 350 jadi 40 kilo gitu. Dengan sayur-sayuran kurang lebih 20 kilo setiap hari, ya kan. Lalu untuk lauknya seperti ayam, Ada ayam juga ya? ya lauknya. itu dari donasi teman-teman juga gitu. Ada Jadi donasi dari kawan-kawan. dari donasi dari kawan-kawan Silakan Bu, silakan. dan teman-teman ini juga yang tergabung dalam grup kami, ada pula yang di luar grup gitu ya. Ya. Jadi walaupun mereka belum tergabung dalam APMB, tetapi mereka menjadi dermawan kami juga, donatur kami juga. Oh ya, berarti sumber Iya. ini dari kawan-kawan donatur gitu ya? Benar sekali, dari semua pihak kami membuka kesempatan. Yang selama ini yang menjadi donatur dari mana saja? Apakah sesama kawan pekerja musik atau dari pihak-pihak luar yang memberikan donasi? Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Ketua bahwa penggagas dapur umum ini adalah Pospera DPD Bali ya, bekerja sama dengan KNPI dan PENA 98. Oh, PNS Bali. Ya, jadi mereka juga sebagai donatur kami. Kemudian di luar dari itu juga ada teman-teman yang lain, ada yang 2.000 untuk 20.000 gitu ya kan, teman-teman dari sana. Ada juga teman-teman musisi gitu. Banyak sekali yang membantu sampai hari ini. Ya. Pak Gebi, tadi disebutkan sampai tanggal 8 Juli. Juli. Kenapa sampai tanggal 8 Juli? Apakah yakin sudah bagus 8 Juli atau sementara putusannya 8 Juli nanti Iya. bisa diperpanjang lagi atau? Kami punya program bahwa 1 bulan ke depan ini kami mencoba untuk melihat bagaimana nanti untuk kedepannya. Apabila memungkinkan, kami akan tambah lagi. Kalau memang diperlukan akan Ya, ditambah lagi ya. ya. Atau mungkin karena ada rencana 9 Juli sudah mulai dibuka pariwisata? Menurut informasi belum Belum. ada berita untuk pariwisata dibuka lagi. Jadi kami ya tetap berusaha untuk membuat dapur. Apabila memungkinkan, kami akan membuat lagi 1 bulan ke depan. Akan memperpanjang lagi gitu. Panjang lagi. Ya. Panjang lagi. Baik Pak Gebi, kalau kita bicara tentang kembali soal pemusik gitu ya. Nah kawan-kawan selama ini bekerja di kafe, kemudian ada yang di hotel. Nah itu sistem kerjanya apakah mereka dibayar per sekali main atau ada kontrak tertentu yang Selama ini kami ada 2 jenis. Bekerja dengan bayaran untuk per hari dan untuk per bulan. ada kontrak juga bulan? Nah, sistem kontraknya juga bermacam-macam. Ya, ada yang tanpa kontrak dan ada yang pakai kontrak. Sementara yang tidak pakai kontrak ini kami hanya mengandalkan skill. Apabila kami bagus pasti dipakai terus. Ya, kalau biasa-biasa ya. Jadi kedepannya kami memperjuangkan hak kami dengan membuat surat kontrak yang jelas hitam di atas putih. Artinya bahwa ada kejelasan kita bekerja sampai waktu kapan. Ya. Itu kalau situasinya normal. Iya. Ini kan ini agak susah juga kondisi Iya. kita bicara terlalu. Ya, selain di hotel-hotel atau di kafe ada
biasanya pekerjaan lain tidak yang Ada untuk sebagian bermain musik? teman-teman yang punya pekerjaan sampingan. Nah, mereka-mereka ini yang dalam masa seperti ini bisa bertahan. Ada yang bertahan. Nah, tapi kami yang mengandalkan profesi sebagai musisi saja, yang pure otomatis, musik ya. itu ya, hanya mengandalkan dari Ya. sini. Tapi ada kawan-kawan yang memang ada pekerjaan lain yang menunjang mereka yang mungkin sehingga musiknya hanya mereka side job saja gitu. Iya. Ada juga biasanya kalau tidak di yang side job, artinya yang bekerja di kawan-kawan musik ini, mereka biasanya jadi apa? ada Bekerja di yang hotel kah? ya Atau ada punya- yang Grab online, Gojek, terus ada yang punya bengkel, ada yang punya persewaan mobil, rent-car dan lain-lain. Oke, jadi itu cukup membantu. Iya. Tapi kayaknya terpengaruh juga dengan Iya. hidup. Pasti, susah. pasti. Pak Tirsa, kalau tadi kan hampir 30 kilogram beras yang Iya. untuk masak. 40 kilo 40 sekarang ya. Iya. Selama ini selalu terpenuhi atau pernah tidak misalnya suatu waktu nggak berasnya kurang misalnya, atau ada nggak pernah mengalami? Puji Tuhan sampai hari ini masih terpenuhi. Masih terpenuhi ya, selalu Ya, bisa kami terpenuhi, ya. masih tercukupi ya. Cuman untuk beberapa hari ke depan kami sudah harus pikirkan untuk lauk-pauk dan sayur-sayurnya pastinya ya. Jadi memang saya selaku koordinator dapur juga itu ya, apa yang ada biasanya selama kepala chef ini kita atur gitu, bagaimana caranya supaya cukup untuk ya. 2-3 hari ke depan gitu kan. Baik. Intinya adalah ini adalah bantuan kemanusiaan untuk teman-teman gitu. Jadi Sambil kami juga apa namanya itu melatih diri untuk disiplin gitu kan. Untuk disiplin, datang pagi juga, untuk ada live streaming juga gitu, Right, kita iya. jadwal kan. Jadi teman-teman yang tadinya mungkin sedikit stres di rumah gitu, bisa ada wadah di sini untuk latihan. Selain latihan juga mereka punya wadah untuk bersilaturahmi dengan teman satu dengan yang lainnya gitu. Oke. Bisa Ada saya live, ada live streaming gitu ya? Iya, live streaming ini juga bertujuan untuk mencari donasi Oh, mencari yang kami tayangkan di Facebook setiap jam. setiap jam 1 atau jam 2 selama 1 jam. Jadi tujuannya kami mencari donasi. Itu Donasi bisa dalam di live streaming lewat apa biasanya? Lewat media lewat sosial. media sosial. Media Ya. Ada alamat apa, akun media sosial yang mungkin Iya. ada pemirsa yang mungkin bisa jadi Ya, menonton. dari di Facebook. Facebook ada ya? Selama ini di Facebook hanya di Nama akunnya apa? APMB. APMB ya. Oh, APMB. Facebook, apalagi? Facebook, kita Facebook, punya IG, IG, juga, ya. Itu juga. Artinya kalau misalnya ada yang pengen nonton juga, karena live streaming itu kawan-kawan main musik ya, biasanya. Iya, Benar, pasti, benar, pasti. benar. Sana juga untuk menggalang Iya. donasi gitu. Yang Benar, donasi. benar. Dan itu cukup membantu untuk Sangat membantu, Sangat sangat membantu. membantu karena teman-teman yang melakukan live streaming di tempat ini mereka juga terbantu ya kan, hasilnya itu nanti bisa kami bagi dengan mereka dan setengahnya bisa dimasukkan ke dapur umum sebagai anggaran kita ke depannya gitu. selama ini ada kendala tidak, Mbak Tirsa, yang terkait dapur umum ini? Iya. Nggak ada ya? Lancar-lancar saja ya? Lancar-lancar saja Donasi sampai juga hari ada. ini ya. Baik. Mungkin Pak Gebi ada yang mau disampaikan nggak sebagai apa harapan terbesar kawan-kawan APMB ini? Harapan kami adalah mari teman-teman sekalian dalam anggota APMB, mari kita bersatu untuk menyelesaikan tugas kita ini. Juga ini tugas kemanusiaan dengan sukarela. Dan untuk yang menyaksikan ini kami mengharapkan donasi, baik itu bahan baku ataupun secara tunai. Untuk memberi sumbangan itu bisa berupa beras, Ya, sayur dan lain-lain dan bisa tunai. membantu kawan-kawan ya. Karena memang jobnya udah nggak ada Iya. sama sekali ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tirsa. Ada juga nih Pak Wakil Ketua ini di Wakil Ketua APMB Pak Gebi. Ya, demikian tadi wawancara saya di Bali Post Talk ini. Tentu kita melihat sisi ya bagaimana memang hampir semua sektor terdampak gitu, dan salah satunya para pekerja musik yang biasanya memain musik di kafe, di hotel, ketika pariwisata ini lumayan bagus, mereka bisa mendapatkan penghasilan penghidupan, tapi dengan kondisi seperti ini ya mau tidak mau kehilangan job, dan juga mungkin dapur umum ini bagian dari membantu mereka. Dan mudah-mudahan kegotong royongan ini bisa bersama-sama kita membangkitkan untuk keluar dari krisis ini
Dan selalu saya akan sampaikan di setiap akhir dari dialog saya, talkshow saya akan mengatakan semoga badai ini segera berlalu dan tetap semangat ya kawan-kawan. Tetap semangat. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya.